Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan, NIM 21086130, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari tugas pendidikan kewirausahaan, yaitu tentang business plan. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Semakin ketatnya persaingan bisnis dan usaha di Indonesia, sehingga membuat segala macam pelayanan yang sangat menarik ditawarkan demi memanjakan konsumen, mulai dari harga, kualitas bahan makanan, varian menu, pelayanan baik, sampai tempat yang bersih, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Maka pelaku bisnis mencari ide untuk membuka suatu bisnis atau usaha yang banyak diminati oleh semua kalangan, agar suatu usaha dapat berjalan dengan sukses. Salah satu usaha rumah makan tersebut yaitu Mie Surabaya, yang merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Indikasinya terlihat dari tumbuhnya usaha ini setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyak orang yang berusaha di bidang ini. Kita juga melihat semakin banyak variasi usaha Mie Surabaya ini. Kita mengenal Mie Surabaya ini dan lain-lain. Ini menunjukkan gairah usaha Mie Surabaya yang menjanjikan. Ya, ini foto Mie Surabaya tersebut. Baiklah, saya masuk pada ringkasan eksklusif. Mie Surabaya adalah sebuah kuliner yang memproduksi makanan yang berupa mie khas Surabaya dengan modifikasi rasa bayam, lada hijau, kari ayam, dan soto ayam. Kelezatan mie ini membuat pembeli sangat menyukai produk ini. Usaha ini adalah usaha kuliner yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Grab, dan selainnya. Mie ini merupakan makanan khas yang berasal dari Surabaya yang cocok untuk penunda lapar dan untuk makanan bersantai dengan rekan-rekan pada saat selang waktu. Baiklah, kita masuk pada visi, misi, dan tujuan usaha. Visi yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang sehat dan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Adapun visi dari usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Memberi kemudahan dalam melayani produk kebutuhan pokok. 2. Membangun semangat entrepreneur atau wirausaha. 3. Membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global. 4. Terciptanya ekonomi bersama yang mandiri. 5. Terbentuknya usaha mie Surabaya terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Baiklah, kita masuk pada tujuannya, yaitu penulisan pertimbangan studi kelayakan yang sebaik-baiknya untuk pelaksanaan usaha kuliner Mie Surabaya ini. Baiklah, kita masuk pada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, kekuatan atau yaitu selain memiliki harga yang cukup terjangkau, makanan ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena dalam namanya sudah tercantum asal makanan ini, sehingga membuat orang-orang penasaran untuk mencobanya. Khususnya untuk anak-anak zaman milenial yang saat ini sedang tren-trennya kuliner dan mengunggahnya ke sosial media. Yang kedua, weakness atau kelemahan,
Yang kelemahan makanan ini emang bukan makanan pokok, jadi tidak boleh sering-sering mengkonsumsinya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang usaha ini yaitu dengan cara membuka toko di tempat yang strategis seperti pasar atau tempat wisata. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi pada usaha Mr. Baya ini yaitu bila usaha tersebut memiliki banyak pesaing yang menjual produk serupa. Namun kendala ini dapat disiasati dengan mencipta inovasi secara belaka. Baiklah, yang kelima, strategi pemasaran. Produk yang diketahui halal mengutamakan kualitas baik itu dari segi bahan baku, rasa maupun harga produk. Memberikan jasa atau layanan pada konsumen dengan ramah. Kami juga mempromosikan produk kami via online lewat media sosial, media resmi kami. Yang terakhir, segmentasi, yaitu untuk pemerasan olahan mie Surabaya ini dapat dengan menjual makanan ini langsung ke konsumen, namun juga bisa makan di tempat. Jadi harus ada fasilitas seperti meja dan kursi tempat jualan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan, yaitu deskripsi usaha. Nama perusahaan Misur Abbas. Mie Surabaya menunjukkan sejarah budaya masyarakat Surabaya dengan yang mendapatkan banyak pengaruh budaya asing yang membentuk wilayah Surabaya. Saat ini tempat makan mie Surabaya dapat ditemukan sebagai kota-kota besar di Indonesia. Bila kita masuk pada bidang usaha makanan kuliner. Nama produk mie Surabaya, lokasi usaha Parupuak Tabiang, Kota Tengah, Kota Padang, dekat Kimia Farma. Bila kita masuk pada keunggulan, kegunaan, keunikan atau inovasi produk. Yang pertama, kegunaan mie Surabaya ini yaitu sebagai untuk makan pengganti nasi dan cocok untuk makanan ketika lagi ngumpul-ngumpul. Keunggulan mie Surabaya ini yaitu produk ini mudah diterima oleh masyarakat. Mie Surabaya ini adalah makanan praktis, makanan instan yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu makanan ini lain dari mie yang lain, yaitu memiliki banyak varian topping-toppingnya. Keunikan mie Surabaya ini ialah mie ini memiliki rasa bayam, rasa lada hijau, rasa kari ayam, dan soto ayam. Inovasi produk ini yaitu mie Surabaya ini memiliki daya tarik terhadap remaja, anak-anak yang memiliki varian rasa pedas, sedang, sangat pedas. Baiklah, kita masuk pada waktunya. Usaha mie Surabaya ini memiliki waktu buka dari jam 17 atau jam 5 sore sampai jam 1 malam. Dalam dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan alam. Yang pertama, ekonomi. Menaikkan atau mensejahterakan keadaan ekonomi bagi pemilik produk. Kalau sosial, memberikan kepuasan terhadap pemilik dan konsumen. Kalau budaya, mengenalkan kepada masyarakat setempat terhadap produk lokal lingkungan alam. Kalau lingkungan alam, mengetahui bahwa bahan baku yang berasal dari lingkungan alam memiliki keterbatasan. Bila kita masuk pada risiko bisnis dan pengolahannya. Pertama, risiko bisnis ini kadang tidak terjual, bahan bakunya mudah basi. Yang kedua, risiko fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, risiko pesaing usaha. Baiklah, kita masuk pada rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen mulai dari kalangan anak muda hingga orang tua ditawarkan di dalam sajian mie Surabaya. Yang kedua, wilayah pemasaran. Yang ketiga, situasi persaingan. Dilihat dari situasi pesaing pada produk ini sangatlah tinggi, maka dari itu kita bisa memilih. Yang keempat, jumlah harga produk. Yang kelima, media promosi yang dipilih
yang saya gunakan adalah media sosial, salah satunya ada aplikasi GoFood. Bila kita masuk pada rencana produksi, bahan-bahannya yang pertama 1 porsi mie basah bumbu halus, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, buah kemiri, buah cabai keriting, sedikit ebi, sedikit terasi, sedikit kecap asin, 1 sendok kecap manis, 1 atau 2 sendok minyak wijen, garam, sedikit gula, kaldu jamur, merica, setengah tomat iris, cabai rawit, daun bawang iris, sawi, kol. Toppingnya bisa telur, ayam, udang. Langkah-langkahnya: kocok telur, kocok lepas telur, goreng telur ora arik, haluskan bumbu, tumiskan hingga harum, tambahkan kecap asin, kaldu, kecap manis, minyak wijen. Masukkan sayur, tomat iris, cabai iris, aneka topping. Tambahkan sedikit air, masukkan garam, merica, masukkan mie, aduk hingga rata, masukkan daun bawang, siapkan disajikan. Selamat mencoba. Bila kita masuk pada rencana manajemen bentuk usaha cemilan populer yang menjanjikan keutamaan bagi para pelakunya. Direktur Ahmad Farhan, manajemen keuangan A, manajer pemasaran itu B, manajer operasional C. Baiklah, kita masuk pada penutup. Kesimpulan, dengan demikianlah makalah bisnis plan ini saya buat. Semoga makalah ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat dan hidayah saya dapat menyelesaikan makalah bisnis plan ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan makalah ini. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.